Halo, selamat datang. Bertemu dengan saya kembali Langkista Wahidi. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial mengenai bahasa pemrograman yang dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk tutorial saya kali ini, saya sebelumnya telah memberikan sebuah tutorial part 1 yaitu tentang operator. Untuk tutorial part 2 ini adalah tentang operator juga, yaitu tentang operator aritmatika dan operator logika. Eh, Mungkin langsung saja. Silahkan buka IDE Anda. Di sini saya menggunakan Eclipse. Nah, saya telah membuat sebuah project untuk uh, membuat uh, maksudnya untuk menjelaskan tentang operator aritmatika dan operator logika. Mungkin ini saya tuliskan dulu. Saya berikan komentar. Aritmatika. Apa bedanya? Untuk operator aritmatika itu adalah operator yang selama ini kita pakai dalam matematika, dalam kehidupan sehari-hari juga. Operator matematika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Untuk operator logika ini terdiri dari tiga jenis, yaitu AND, OR, dan negasi. Jadi, mungkin perlu saya jelaskan bahwa dalam bahasa pemrograman C++ terutama, angka 1 direpresentasikan sebagai true, angka 0 sebagai false. Mungkin nantinya akan saya jelaskan secara merinci. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan operator aritmatika terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat bahwa operator aritmatika itu terdiri dari 5 jenis. 5 jenis, yaitu ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulo. Untuk modulo sendiri seperti namanya sisa pembagian, jadi untuk 10 bagi 2 itu sisanya adalah 0. Jadi apabila saya menggunakan 10 mod 10% 2, maka hasilnya adalah 0. Namun apabila saya sebagai contoh 10 bagi 3 adalah sisa pembagiannya adalah 1. Maka dari itu apabila saya menggunakan operator modulo 10% 3 modulo 3, maka hasilnya adalah 1. Mungkin itu untuk operator modulo. Sekarang saya jelaskan saja secara langsung untuk operator-operator ini. Saya pertama akan menjelaskan tentang penjumlahan. 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5 merupakan operator penjumlahan. Lalu ada lagi operator pengurangan, yaitu 4 kurang 3 hasilnya adalah 1, merupakan pengurangan. Lalu ada perkalian. Untuk perkalian karena tidak ada simbol kali yang berupa X, maka dalam bahasa pemrograman manapun untuk operator perkalian kita menggunakan tanda bintang. Seperti ini, 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Operator perkalian. Lalu kita mendeklarasikan pembagian. Di sini kita menggunakan tanda slash. 28 bagi 2 hasilnya adalah 4. Lalu yang terakhir adalah modulo, yaitu kita coba 4%3 hasilnya adalah 1. Operator. Sekarang kita coba untuk kita mengeluarkan programnya, mengeluarkan isi dari variabelnya dengan menggunakan cout.
Agar lebih cepat saya copy paste saja. Pengurangan perkalian, pembagian, dan modulo. Kita save, lalu kita build terlebih dahulu kalau memang belum di build. Nah, lalu kita run programnya. Nah, di sini telah keluar bahwa untuk penjumlahan kita mendapatkan nilai sebanyak 5, pengurangan 1, perkalian 10, pembagian 4, dan modulo adalah 1. Nah, itu adalah operator-operator yang digunakan untuk melakukan proses aritmatika. Bagaimana dengan operator logika? Operator logika di sini adalah hanya mengembalikan dua nilai sebenarnya, yaitu true dan false. Atau jika kita representasikan dalam bentuk integer, yaitu 1 dan 0. Ada sebuah tipe data yang bernama boolean. Boolean di sini kita cek, kita namakan logika, mungkin logika sama dengan kita kasih nilai true terlebih dahulu, yaitu benar. Lalu logika di sini mungkin pengecekannya kita menggunakan fungsi operator, maksud saya menggunakan percabangan control flow if. Karena if di sini dengan if kita bisa mengetahui sebuah ekspresi logika itu benar atau salah. Jadi dengan kita menggunakan if, apabila if logika, maka kita apabila logika bernilai benar, maka kita akan mengeluarkan nilai logika bernilai benar. And else cout. Selain itu, apabila logika ternyata tidak bernilai benar, maka logika bernilai salah. Oke, sekarang kita coba. Jadi di sini Anda juga sudah mengetahui tentang control flow if. Cara membacanya adalah apabila nilai logika bernilai benar, maka mengeluarkan ini. Selain itu, apabila nilainya salah, maka mengeluarkan ini. Sekarang kita coba. Kita jalankan. Nah, logika bernilai benar karena kita mengisikan di sini adalah true. Coba kita gunakan false, kita isikan false di sini. Lalu kita jalankan. Nah, logika bernilai salah karena logika tidak akan masuk di sini karena logika nilainya tidak benar, nilainya bukan true. Maka dari itu dia akan masuk pada else. Seperti itu. Lalu mungkin kita akan membuat bagi variabel di sini sekali lagi. Mungkin seperti ini aja. Jadi untuk control flow, operator logika terdiri dari 3 jenis, yaitu dan itu 2 kali, and terus ini tanda garis vertikal yaitu or, dan tanda seru yaitu negasi. Sekarang kita coba dengan menggunakan if tes and. Karena logika nilainya adalah benar, nilainya setelah kita buat nilainya false dan false, maka nilainya tidak akan benar seperti itu. Mungkin saya copy saja dari sini, logika bernilai benar, logika bernilai salah karena hasilnya adalah false, karena false dan and false nilainya false, seperti itu. Ini merupakan operator logika sederhana yang sudah
Anda pelajari mungkin di bangku SMA seperti itu. Nah, logika bernilai salah. Apabila saya membuat sebuah mungkin saya akan mendeklarasikan sebuah variabel baru lagi di sini, boolean logika 2. Kali ini dia bernilai true. Kita copy. Sekarang kita akan menggunakan operator or di sini. Or di sini logika ini hasilnya adalah true. Karena logika nilainya false, namun logika 2 nilainya adalah true. Apabila false or true, maka nilainya adalah true. Seperti itu. Kita jalankan. Nah, logika bernilai benar. Seperti itu. Selain itu, kita akan menggunakan fungsi negasi. Negasi kita copy saja di sini, copy saja. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu logika di sini nilainya adalah false. Logika di sini nilainya adalah false. Apabila kita jalankan, pastinya dia akan menjalankan program yang ada di else, yang berada di else seperti ini. Namun dengan menggunakan operator negasi membalik nilai true menjadi false atau false menjadi true. Seperti yang saya jelaskan, operator negasi menggunakan tanda seru di sini. Sekarang kita jalankan. Nah, program telah berjalan, dan karena logika di sini nilai awalnya yang kita deklarasikan adalah false di sini, false. Merupakan nilainya false. Namun karena kita menggunakan operator negasi, maka nilai dari logika akan mengembalikan nilai berupa true. Logika bernilai benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang operator aritmatika dan operator logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Terima kasih.